Hey yo Samago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is baik nakala. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1121 setelah chapter kemarin ceritanya begitu menyala-nyala. Kali ini tentu bocoran sudah fix terkonfirmasi oleh Pipis dan juga Urusan Poro. Sebelumnya teman-teman mengingatkan lagi di chapter sebelumnya akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita melihat pertemuan antara dua sahabat di masa lalu yakni Joy Boy dan juga Emmet akhirnya terjadi. Belum lagi pertarungan makin intens di Pulau Aegean dan kita pun akhirnya mengetahui bahwa ada anggota lain dari penyandang Namadi. Dia adalah Cloudy Clover. Yap, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa jangan lupa tinggalkan jempol kalian kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1121 belum mendapatkan judul resmi ya. Nanti kita akan update hal ini dalam spoiler lengkap yang akan kita dapatkan di besok hari. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini yakni mengenai kapal dari bajak laut topi jerami yakni Thousand Sunny yang ternyata berhasil mendarat dengan sempurna dan sekarang sudah berada di dekat dari kapal Elbaf. Kemudian di sisi yang lainnya, salah satu Gorosei yakni Saturn masih berada di kapal Elbaf dengan mengacak-ngacak kapal tersebut dan tidak membiarkan kapal ini berlayar. Nah, pada saat dia ingin menghancurkan kapal tersebut, tiba-tiba saja Luffy melompat ke kapal dan langsung meninju Saint Saturn. Ini pun menyebabkan hasil Gorosei tersebut terpental dan mengirim dia terbang seperti layaknya Saint Mars. Kita pun kembali mendapatkan beberapa reaksi dunia terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk. Dan kali ini terlihat reaksi Vivi, Shirahoshi, dan juga Vinsmoke Judge. Kemudian kita ke aliansi lagi. Kondisi dari Bonnie sekarang sudah mulai bugar dan kembali merubah dirinya ke dalam wujud Niga. Sementara itu pesan dari Vegapunk terus berlanjut dan kali ini dia menekankan tentang senjata kuno dan menyebutkannya nasib dunia bergantung pada siapa yang akan mendapatkan One Piece. Kita pun kemudian lebih banyak mendapatkan reaksi kembali dengan karakter-karakter penting seperti Im-sama, tentara revolusioner, Aokiji, marinir, dan juga ada beberapa karakter-karakter baru seperti Akagami no Sex, Doki no Bagi, Mihawk, dan juga anggota dari Cross Squad lainnya. Nah, kejutan yang akan ada pada chapter ini tidak hanya karakter-karakter penting itu saja yang terlihat. Reaksi juga ditujukan dengan seseorang yang muncul sepertinya seorang figur lain-lain yang sedang mendengarkan pesan tersebut. Nah, menariknya, pembocor sedikit menekankan di sini bahwa dia sepertinya memiliki aura yang sama dengan Akagami no Sex. Akan ada kejutan dalam ringkasan lengkap yang akan kita dapatkan di besok hari, jadi pastikan kalian stay tune terus di channel ini ya untuk mendapatkan update terbarunya. Oke, begitu banyak hal yang menarik yang kita temui pada bocoran kita kali ini, terutama dengan kita diperlihatkan kembali anggota dari Kesatria Suci yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Anggota ini berjumlah 12 orang, namun hanya satu orang saja yang kita kenal dan sudah diperlihatkan, yakni ketuanya sendiri yang bernama Garling Garden. Nah, menurut pembocor ini masih belum pasti ya, seseorang yang muncul kali ini mempunyai aura yang sama dengan Akagami no Sex. Apakah teori yang lama akhirnya kembali bangkit mengenai bagaimana jika Akagami no Sex ternyata mempunyai saudara kembar? Teori ini muncul karena Oda memperkenalkan mereka dalam bentuk siluet dan salah satu siluetnya terlihat seperti mirip dengan Akagami no Sex. Banyak yang berspekulasi bahwa Shanks memiliki saudara kembar yang jahat. Bagaimana jika Shanks dan saudara kembarnya termasuk ke dalam keluarga naga surgawi dan Goldie Roger menemukan Shanks di lembah dewa dan yang terakhir menjadi bajak laut? Orang yang dilihat saat bertemu dengan Gorosei bukanlah Shanks, melainkan saudara kembarnya. Namun saudara kembarnya ini tetap di Mariojoa dan menjadi anggota Kesatria Suci dan melindungi Mariojoa. Satu-satunya petunjuk yang menguatkan dengan konspirasi ini adalah kenyataan bahwa Oda lupa atau sengaja tidak menggambar bekas luka di wajah Shanks selama pertemuannya dengan Gorosei. Apakah dalam chapter ini kita akan mendapatkan kejutan? Pembocor Pepis ini mengatakan kita harus bersabar menunggu ringkasan lengkap dan kita akan dapatkan di besok hari untuk menyimpulkan hal ini.
Jadi seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai anime One Piece. One Piece perlahan menjadi anime populer di seluruh dunia. Untuk meningkatkan popularitasnya lebih jauh, remake anime One Piece pun diumumkan. Sejak diumumkan bahwa anime One Piece akan dibuat ulang, kita sudah tidak sabar kan menunggu kabar terbaru tentang proyek ini. Nah, beberapa minggu sebelumnya, Presiden Wit Studio memberikan wawancara di mana dia menyatakan alasan pembuatan ulang tersebut. Selanjutnya dipastikan bahwa One Piece Day akan membuat lebih banyak berita tentang remake tersebut. Detail pastinya belum terkonfirmasi ya, tapi apa yang bisa kita harapkan dari remake anime One Piece besutan Wit Studio ini? Nah, Wit Studio ini ternyata merencanakan yang akan diubah ke depannya dalam remake anime One Piece adalah temponya. Beberapa arc di One Piece memiliki tempo yang buruk, membuat setiap episode terasa berlarut-larut. Terkadang anime memperpanjang adegan hanya untuk memastikan bahwa episodenya cukup panjang. Yep, tahun ini One Piece Day diadakan pada tanggal 10 dan 11 Agustus. Acara ini tidak hanya meliput The One Piece, sebenarnya akan ada berita tentang proyek yang lainnya. Kemungkinan besar akan ada pengumuman terkait One Piece live action yang sudah mendapat lampu hijau untuk musim kedua dan juga musim ketiganya. Selain live action, mungkin ada juga informasi tentang beberapa proyek baru seperti video game atau film baru. Nah, sejak game One Piece Odyssey keluar tahun lalu, game berikutnya mungkin adalah Pirate Warrior 5. Ini akan menjadi penerus Pirate Warrior 4 yang keluar pada tahun 2020. Game ini diperkirakan akan dirilis pada tahun 2025 atau awal tahun 2026. Nah, selain berita game dan live action, One Piece Day mungkin juga punya info tentang film selanjutnya. Yup, One Piece Film Red dirilis pada tahun 2022 dan sukses di bioskop. Film ini berhasil meraup $200 juta. Ini menjadikan salah satu film anime paling sukses sepanjang masa. Hal ini pun meningkatkan kemungkinan film lain dirilis lebih cepat. 3 film One Piece terakhir memiliki jeda 3 tahun yang memisahkan mereka satu sama yang lainnya. 1,5 tahun sejak dirilisnya film Red. Jadi kemungkinan besar akan ada judul baru yang terkonfirmasi. Di film terakhir, Oda memutuskan untuk mengubah pendekatannya dan berhenti menggambar pria legendaris. Ini akan menarik untuk melihat apakah dia akan menempuh jalan yang sama ataukah dia akan menyesuaikan keadaan sekali lagi. Terakhir, kita mendapatkan berita besar dari editor Oda yang bernama Anayama. Ia memberikan statement yang lumayan mengejutkan kepada penggemar One Piece. Dia berkata, dinyatakan bahwa Egghead akan diakhiri dengan sebuah insiden besar, namun masih ada satu perubahan besar lagi di dalamnya. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi atau mereka akan menghapusku. Nah, apa kira-kira insiden besar yang akan menutup akhir di Pulau Egghead ini? Apakah akan ada seseorang yang dikorbankan di sini atau sesuatu rahasia yang akan diungkapkan kepada dunia yang merujuk kepada kebusukan dari pemerintahan dunia saat ini? Jadi sekian saja pembahasan tahun kali ini ya. Mungkin dari kalian punya pendapat seputar bocoran yang muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di spoiler lengkapnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.